Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cut Endrida Fitria dengan NIM 21030550502054. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai jurnal yang telah saya review mengenai terapi mandiri kecemasan klien dengan penyakit jantung. Bagian pertama yang akan dibahas pada presentasi kali ini, yang pertama yaitu identitas jurnal, yang kedua yaitu pendahuluan, yang ketiga yaitu metode penelitian, yang keempat yaitu hasil penelitian, yang kelima yaitu pembahasan, dan yang terakhir yaitu mengenai kesimpulan. Identitas jurnalnya yang pertama yaitu judul mengenai terapi mandiri kecemasan klien dengan penyakit jantung. Jurnalnya yaitu Health Science, volume dan halaman, volume 3 nomor 4, halaman 571 sampai 578. Penulisnya yaitu Heni Nurhaini, Mira Rosmiatin, Agus Susanto, dan S. Karyanti pada tahun 2022. Tujuan penelitian pada jurnal ini mengenai menerapkan kemandirian terapi pada klien dengan penyakit jantung di komunis. Selanjutnya, mengenai pendahuluan, penyakit jantung adalah sekelompok kondisi yang mencakup penyakit jantung koroner, aritmia, gagal jantung, dan penyakit katup. Menurut Celan, memaparkan bahwa kecemasan dan koroner dan mungkin mempengaruhi kesehatan jantung. Gangguan kesehatan sering terjadi pada pasien dengan masalah gangguan penyakit jantung secara signifikan. Gangguan kecemasan berhubungan dengan onset dan perkembangan penyakit jantung, dan dalam banyak kasus telah dikaitkan dengan gangguan kardiovaskular, termasuk kejadian kematian, baik fisiologis, disfungsi otonom, inflamasi, disfungsi endotel, dan perubahan agregasi. Dan juga mekanisme perilaku kesehatan dapat menjelaskan hubungan antara penyakit gangguan kecemasan dan penyakit kardiovaskular atau penyakit jantung koroner. Metode penelitian pada jurnal ini menggunakan metode kuantitatif. Penelitian kuantitatif pada penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap. Yang pertama yaitu deteksi tanda gejala penyakit jantung. Yang kedua yaitu heart rate atau denyut nadi. Yang ketiga yaitu self-reading anxiety scale. Setelah melakukan 3 tahap ini, akan dilakukan terapi mandiri. Setelah melakukan terapi mandiri, lalu dilakukanlah MD temanku atau biasa disebut media edukasi terapi mandiri kecemasan klien penyakit jantung koroner. Selanjutnya mengenai hasil dan pembahasan. Indikator pemulihan mandiri hasil SRQ. SRQ yang dimaksud di sini adalah Self-Reporting Questionnaire. Status mental pada gejala neurosis, intervensi pretesnya itu sebanyak 2, intervensi posttesnya itu sebanyak 11. Kontrol pretesnya itu sebanyak 12, dan kontrol posttesnya itu sebanyak 10. Pada status mental gejala psikotik, intervensi pretesnya itu sebanyak 15, intervensi posttesnya itu sebanyak 2. Kontrol pretesnya itu sebanyak 1, dan kontrol posttesnya juga sebanyak 1. Selanjutnya yaitu hasil pemeriksaan fisik mandiri klien PJK atau penyakit jantung koroner. Status mental normal pada status mental normal, intervensi pretesnya itu sebanyak 41, intervensi posttesnya itu sebanyak 66, kontrol pretesnya itu sebanyak 74, dan kontrol posttesnya itu sebanyak 77. Pada status mental tidak normal, intervensi pretesnya itu sebanyak 7, sedangkan intervensi posttesnya itu tidak ada sama sekali. Kontrol pretesnya itu sebanyak 9, dan kontrol posttesnya itu sebanyak 7. Pada status TD tinggi, intervensi pretesnya itu sebanyak 51, intervensi posttesnya itu sebanyak 21, kontrol pretesnya itu sebanyak 9, dan kontrol posttesnya itu sebanyak 7. Pada status mental jantung deg-degan, intervensi pretesnya itu sebanyak 1, intervensi posttesnya itu tidak ada,
kontrol pretestnya itu sebanyak 5 dan kontrol post-testnya itu sebanyak 4. Pada kedua tabel disimpulkan bahwa kemampuan pemulihan mandiri pada klien PJK diketahui dari hasil survei mandiri SRQ21 dan hasil identifikasi kondisi fisik secara mandiri oleh klien PJK. Pada pemeriksaan sebelum dan sesudah intervensi untuk hasil SRQ21, kelompok intervensi adalah sebagian besar hasil normal, begitupun pada kelompok kontrol. Sedangkan kondisi fisik yang diidentifikasi secara mandiri, klien pada pemeriksaan sebelum dan sesudah intervensi pada kelompok intervensi adalah sebagian besar dalam kondisi normal, begitupun pada kelompok kontrol. Selanjutnya ini hasil analisis skor pengetahuan, keterampilan, dan pemulihan dalam perawatan PJK mandiri sebelum dan sesudah intervensi penerapan MD temanku. Pembahasannya yaitu hasil analisis menunjukkan terdapat perbedaan bermakna skor pengetahuan, keterampilan, dan pemulihan mandiri dalam perawatan PJK mandiri pada kelompok. Intervensi sebelum dan sesudah intervensi mandiri edukasi nilainya yaitu nilai pre-value-nya yaitu 0,001, begitupun selisih nilai rata-rata skor pemulihan mandiri pada kelompok intervensi lebih besar, yaitu nilai selisihnya sama dengan 1.260. Sedangkan pada kelompok kontrol rata-rata nilai selisihnya itu sebesar 0,140. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan skor pengetahuan, keterampilan, dan pemulihan mandiri klien PJK, yaitu nilai pra-value-nya yaitu 0,001, minus 0,01, dan 0,001 antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol setelah dilakukan intervensi MD temanku. Baiklah, sebagai kesimpulan, kemampuan pemulihan mandiri pada klien PJK diketahui dari hasil survei mandiri SRQ21 dan hasil identifikasi kondisi fisik secara mandiri oleh klien PJK. Hasil penelitian ditemui perbedaan yang bermakna antara pengetahuan, keterampilan, dan pemulihan mandiri dalam perawatan PJK mandiri. Dengan demikian, intervensi mandiri dengan fasilitas media MD temanku dapat menjadi pertimbangan utama dalam penanganan cemas pada klien penyakit jantung. Itulah tadi pemaparan review jurnal yang sempat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.